Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dival Farwis Bagio. Kali ini saya akan menjelaskan tentang atlas, itu untuk kebutuhan UAS. Nah, kita langsung mulai. Di sini kita input nama kantor akuntan KAP-nya, KAP Uwais Al-Qarni dan rekan. Kemudian nama akuntan publiknya juga Uwais Al-Qarni. Nama kliennya di sini ada PT Aset Masa Depan, alamatnya Jakarta. Ini kita isi sesuai yang ada di soal ini ya. Kemudian kita lanjut ke konten. Kita mulai menjelaskan di sini soalnya kita menjelaskan modul A1110, kemudian A1101, kemudian A1102, A1103, A120, A130, A140, A150, D100, C110, dan C530. Ini kita mulai dari A1110. Nah, di sini nama indeksnya indeks 1110, nama indeksnya analisis penerima dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kemudian SA yang relevan itu ada SA 210 tentang persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Kemudian SA 220 pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, dan SA 300 yaitu perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Kita di sini akan mengisi tentang yang A1101 sampai A1103. Nah, di sini di analisis risiko terima dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Di sini kita langsung ke nomor 4 aja, kita di isu pelaporan keuangan terdahulunya. Kita pilih kriterianya yang itu entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya telah tersedia dan telah diaudit oleh auditor independen lain. Nah, kemudian kita di bagian A1101 sini masih kosong. Kita langsung masuk aja ke indeksnya. Di sini indeks A1101 yaitu isu pelaporan keuangan terdahulu. SA yang relevan itu ada SA 210, SA 220, dan SA 300. Kemudian di sini di checklist pertanyaan terkait isu pelaporan keuangan terdahulu. Nomor 1, apakah pendapat isu mengenai keberlangsungan usaha yang tersaji? Yang A itu pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya. Kita di sini isi mulai di sini ada yang A itu pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya. Ini kita pilih tidak. Kemudian pada opini auditor sebelumnya juga tidak. Lalu nomor 2, apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Tidak. Kemudian apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Tidak. Kemudian apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali restated atas laporan keuangan? Tidak. Kemudian apakah opini auditor juga periode lalu jika ada menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian? Ini juga tidak. Kemudian di sini status KKP-nya udah komplit. Kita ke previous index lagi. Lalu kita mulai ngisi yang nah di sini muncul nih hasil analisisnya itu low. Ini keisi otomatis. Di sini kita ke 1102. Nah, di sini nama indeksnya itu integritas manajemen.
SA yang relevan itu standar pengendalian mutu nomor 1, kemudian SA 210, SA 220, dan SA 300. Nah, kemudian di sini kita checklist lagi, ada pertanyaannya. Yang pertama itu, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Di sini kita pilih tidak. Kemudian apakah terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien termasuk praktik bisnisnya? Tidak. Lalu nomor 3 itu apakah terdapat informasi kurang baik yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang lainnya bertanggung jawab atas tata kelola klien terhadap hal tertentu, seperti interpretasi yang agresif terhadap standar akuntansi dan lingkungan pengendalian internal. Ini kita jawab, kita pilih tidak juga. Kemudian nomor 4, apakah klien secara agresif berusaha menekan fee jasa profesional KAP serendah mungkin? Ini tidak. Kemudian nomor 5, apakah terdapat indikasi terjadinya pembatasan lingkup pekerjaan yang tidak wajar? Ini tidak juga. Jadi nomor 6 ini sudah terisi otomatis, yaitu apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang dan terorisme sebagaimana yang dimaksud PMK nomor 55 atau garis miring PMK 01 tahun 2017 yang telah diubah dengan PMK 1155 PMK 01 tahun 2017, yaitu tidak. Kemudian nomor 7, apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa? Ini juga tidak. Kemudian nomor 8, apakah terdapat dua auditor independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan periode yang sama? Ini juga tidak. Kemudian apakah terdapat alasan yang tidak wajar atas penunjukan dan penggantian KAP sebelumnya? Ini juga tidak. Nah, di sini status KAP-nya sudah komplit. Lalu kita previous index. Nah, di sini 1102 muncul low juga ya. Kemudian kita ke 1103. Di nomor ini nama indeksnya kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP untuk menunjukkan tim perikatan. SA yang relevannya itu SA 210, SA 220, dan SA 300. Nah, di sini data personel KAP-nya kita input. Kita dapat ini dari soal yang sudah diberikan. Nah, di sini ada personel KAP, jabatan, pengalaman tahunnya. Masukin aja semua. Nah, setelah dimasukin, kemudian kita ke analisis kompetensi personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Nah, di sini nanti yang bagian putih-putih ini nama dan kompetisinya udah muncul otomatis setelah kita mengisi yang di bagian kanan sini terkait pemahaman entitas, pemahaman standar audit, pemahaman peraturan yang relevan dengan klien, kemudian pemahaman teknologi informasi yang relevan dengan klien, kemudian pemahaman standar akuntansi keuangan, pemahaman kebijakan dan prosedur dalam KAP. Di sini kita tulis semua, kita pilih memadai semua kecuali satu di bagian gemilang, yaitu sesuai soalnya di sini pemahaman standar akuntansi keuangannya itu tidak memadai. Jadi di bagian kompetisi personal KAP-nya ini muncul perlu update. Nah, kemudian di analisis ketersediaan waktunya personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Di sini juga udah muncul bagian nama dan kesediaan waktunya. Di batasan waktu yang tersedia batasan waktu yang tersedia terkait perjanjian kerja antara tim dan KAP, karena di sini ada cuti, resign, PHK, akhir masa kerja, perikatan lain, dan lainnya. Di sini di bagian Amora kita iya karena sesuai di soal. Di bagian Amora ini
ada batasan waktunya itu izin belajar, dan gagas juga ada cuti. Jadi karena izin belajar sini tidak ada pilihannya, kita masukkan ke lainnya, dan gagas ada cuti di sini satu. Kemudian di bagian bawahnya ini ada ringkasan hasil analisis kompetensi dan kesediaan waktunya, ini udah terinput otomatis. Di sini ada gimilang perlu update karena sesuai yang tadi ya, kompetensinya dia tidak memadai, dan di sini ada batasan waktunya nih di bagian ketersediaan waktunya di Amora dan Gagas karena Amora ada libur dan Gagas cuti. Kemudian kita lanjut ke independensinya. Di sini kita input sesuai yang ada di soal. Di sini yang mempunyai hubungan utang piutang investasi kepada klien semuanya tidak. Kemudian mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien ada satu yang iya, yaitu Nirmala. Karena sesuai di soalnya. Nah, di sini si Nirmala itu mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Sini punya hubungan bisnis ya, kerjasama atau bisnis. Kemudian di bagian hubungan keluarga dengan manajemen kunci, si Bagus. Karena si Bagus ini punya istri sebagai direktur di kliennya. Kemudian kita lanjut ke ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP. Nah, di sini pilih sebagai tim perikatan karena yang kita pilih itu ada Wais, kemudian Khalid, ada Atala, dan Wahyudi. Ini sesuai yang di soal. Nah, di sini yang terpilih nih ada Wais, Khalid, Atala, dan Wahyudi. Kemudian kita tulis inisial namanya, Wais sebagai Waki, dan Khalid jadi KLD, kemudian Atala jadi ATL, dan Wahyudi jadi WYD. Di mana Wais itu sebagai partner, Khalid sebagai manajer, Atala sebagai ketua tim, dan Wahyudi sebagai anggota tim. Kemudian di sini status KAP-nya sudah komplit. Kita ke previous index lagi. Nah, di sini udah semua di bagian yang ada di soal 1101, 1102, 1103. Kemudian kita lanjut ke 120. Sebelum lanjut ke 120, di sini ada tulisan apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kita pilih iya. Nah, di sini ada alasannya nih. Jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi risiko. Caranya itu dengan cara kita tulis. Yang pertama, tim audit yang dipilih hanyalah auditor yang memiliki pengalaman audit minimal 4 tahun dan pernah mengaudit bidang yang sama. Dan nomor 2-nya, tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin setiap minggunya. Dan di sini status KKP-nya sudah komplit. Lalu kita ke konten lagi. Nah, 110 udah komplit. Lalu kita ke 120. Nama indeksnya 120 itu alokasi dan jam jasa dan perencanaan lainnya. Nah, kemudian kita langsung ke alokasi jamnya.
Di sini ada jam mulai kerja itu kita masukin dari soalnya lagi, di mana mulai penugasannya itu berarti 13 Desember tahun 2018. Kita isi Desember dengan 12 garis miring 13 tahun 2018. Nah, kemudian itu mulainya, kemudian berakhir penugasan 15 Maret 2019. Kemudian jumlah hari libur Sabtu Minggunya itu ada 16. Kemudian jumlah hari libur lainnya itu tidak ada. Lalu jam mulai kerja, jam istirahat, dan jam pulang mulai jam 8, lama istirahatnya 1 jam pulangnya jam 16.30. Jam pulangnya 16.30. Nah, di sini sudah terhitung otomatis di mana jumlah jam kerja efektifnya per hari itu 8 dengan jam kerja efektif per hari 7 jam 30 menit. Nah, kemudian di sini di sebelah kanannya itu ada rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapannya. Tahapan pra-perikatan dan risk assessment dengan jumlah jam sekian. Kemudian tahapan risk responsnya dengan jam sekian. Tahap laporan dengan jam sekian jam. Nah, jumlahnya 570 jam kerja. Kemudian nomor 2 ini ada rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Ini susunannya sesuai udah terisi otomatis. Kita input di sini jam-jamnya ya. Nah, di sini jamnya bisa terserah kita. Di sini kan saya isi 5 jam. Kemudian Khalid 16 jam, Atal 16 jam, dan Wahyudi 16 jam. Jadi totalnya itu udah hitung otomatis ini ada 53 jam. Jika di bagian UI saya rubah jadi 10 jam. Nah, di sini juga totalnya yang di bawah berubah juga. Dari tadi 53 ke sekarang 58. Kemudian di total tahapan respon jam jasanya, di sini juga sama. Ini terserah ngisinya. Ini di bagian OAIS 20 dengan jumlah total keseluruhannya 320. Di bagian OAIS saya rubah jadi 30 jam. Berubah jadi 330 jam di bawahnya sini. Kemudian di terakhir total tahap reporting jam jasanya sama dengan totalnya di sini 40 dan terisi otomatis di bagian keseluruhannya itu dengan total 428 jam. Kemudian di analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutannya, di resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien itu high, sesuai dengan indeks yang A110. Kemudian jenis usaha kliennya di sini ada perdagangan dan jasa, status kepemilikan kliennya swasta dan go public, EQCR-nya atau pemantauan, kita isi di sini. Iya. Kemudian di sini juga ada data-data yang sudah terisi otomatis. Di sini kita isi simpulannya itu alokasi jam kerja sudah memadai dan status KKP-nya komplit. Lalu kita ke konten lagi. Kita lanjut ke surat perikatan.
Nah, di surat perikatan ini kita isi, di mana pastikan dalam surat perikatan setidaknya tersaji. Yang pertama itu ada A, penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Di sini kita isi ya. Kemudian di nomor 2-nya ada penomoran di B, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlanjut itu ya. Kemudian yang C itu penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit ya. Kemudian yang D itu persetujuan dan pengakuan tanggung jawab manajemen atas D1 penyusunan laporan keuangan sesuai kerangka laporan keuangan yang berlaku ya. Kemudian D2 pengadaan internal agar laporan keuangan bebas dari salah satu material ya. Kemudian di D3 itu memberikan kepada auditor akses ke semua informasi yang relevan ya. Kemudian informasi tambahan yang diperlukan juga iya. Akses ke semua personil juga iya. Lalu di E, bentuk komunikasi yang diharapkan, yaitu ya ekspektasi dan penyampaian representasi tertulis itu juga ya. Kemudian penyediaan draft laporan keuangan tepat waktu, itu ya. Kemudian yang H itu pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang dikeluarkan oleh auditor dari suatu pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan, itu juga ya. Lalu klausul keberhasilan kecuali dipinta oleh hukum, ini juga ya. Tidak menyajikan opini wajar tanpa pengecualian ya. Perhatian khusus terhadap peraturan yang berlaku bagi klien juga ya. Di sini sudah terisi otomatis di mana simpulan itu surat perikatannya telah memadai. Lalu kita balik lagi ke konten. Kita ke A140 di surat tugas. Nah, di S140 ini nama indeksnya surat tugas, SA yang relevan itu SA220 dan SA300. Di sini sudah muncul otomatis. Dan kita langsung di sini mengisi hasil analisis, di mana tujuan surat tugas sesuai nama klien. Ini kita iya. Penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan iya. Penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku iya. Nama tim perikatan sesuai dengan nama personel KP yang dipilih iya. Periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana iya. Nah, di sini simpulannya juga surat tugas sudah memadai secara otomatis. Lalu kita ke A150 di pernyataan independensi. Di sini susunan tim perikatannya sudah masuk juga. Lalu kita mengisi hasil analisisnya. Nama klien dan form independensi sesuai dengan yang direncanakan ya. Kemudian nama tim perikatan tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas ya. Seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi ya. Form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan juga iya. Nah, simpulannya pernyataan independensi telah memadai juga. Statusnya komplit ya, status KKP-nya. Lalu kita lanjut ke general di input laporan keuangan. Pada input laporan keuangan ini kita langsung ke yang merah-merah ini.
kita untuk mengisi data keuangannya. Nah, di sini ada nama klien PT Aset Masa Depan dan perdagangan jenis usahanya perdagangan jasa swasta non-go public. Dan di judul indeksnya ini kita isi laporan keuangan akhir periode. Periodenya itu 1 Januari 2018 sampai 31 Desember. Dan mata uangnya itu rupiah, IDR, pembulatannya itu satuan penuh. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini nama-nama akun, mapping grup akun, mapping kelompok, mapping header ini semua bisa isi sesuai yang ada di sini. Nah, di soal ini udah masuk semua, jadi kita tinggal input aja semuanya. Kemudian di sini ada angka-angka nih. Ini kita input semua, lalu kita masukkan ke bagian sini. Di input angka 31 Desember, kita masukin. Kita copy paste aja. Nah, di sebelahnya angka laporan keuangannya juga muncul otomatis. Kemudian di 31 Desembernya kita input juga. Nah, kemudian di angka laporan keuangannya juga udah muncul secara otomatis. Nah, lalu di sini input EBT kliennya. EBT itu earning before tax ya. Jadi kita ambil dari adalah di laba rugi periode berjalannya. Jumlahnya itu kita masukin, kita copy, kita masukin ke input EBT klien yang 2018. Nggak bisa di copy, berarti kita tulis manual. Sini 19.353.707. Dan di bagian yang 2017-nya juga kita input jumlah 18.478.707 rupiah. Nah, di sini sudah jadi balance semua ya, tadi kan nggak balance. Dan di bagian laporan keuangan ini udah selesai. Kita ke konten lagi, lalu kita terakhir mengisi C1 di status C1110 dan C530. C1110 itu penilaian materi atas akhir. Di sini ini udah terinput secara otomatis semua, di mana ada total dari acuan saldo, total aset, margin, persenannya berapa, dan materi atas keseluruhannya. Ini yang sudah diaudit dan ini unaudited. Dan ini interimnya. Di sini selisih audited versus unaudited-nya. Di sini ada presentasinya. Dan di sini juga ada selisih audited versus interimnya. Lalu kita langsung ke status ininya, kesimpulannya ini. Di sini karena tidak ada
Ini karena tidak signifikan, kita tulis tidak signifikan. Nah, status KP jadi complete. Lalu kita ke konten lagi, kita ke C530, itu laporan auditor independen final. Di sini nomor LAI-nya kita input dari soal. Di sini nomor LAI-nya itu 48. Kemudian tanggal LAI-nya itu 15 Maret 2019. 15 Maret 2019. Kemudian nama pendatangan LAI-nya itu Wais. Nomor izin AP-nya itu 0257. 0257. Lalu pihak yang ditujunya itu pemegang saham dan direksi. Direksi. Kemudian tipe perikatannya itu tahun pertama, audit tahun ke-1, dan nomor induk KAP-nya itu 21988. 21988. Kemudian opini auditornya itu wajar tanpa pengecualian, dan lokasi opini terbitnya itu di Jakarta. Kemudian di ada kita ke contoh format opininya. Langsung ke opini dari kami. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Aset Masa Depan tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Baik. Nah, di sini tambahan paragraf ini di sini ada dua poin, ada di mana bisa kita isi dan tidak. Di sini kalau kita mau isi di penekanan suatu hal dan hal lain-lainnya itu kita bisa ambil di soal. Di sini ada penekanan suatu hal dan hal lain-lain. Karena ini tidak dibutuhkan, kita nggak usah isi. Dan selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.